Apa sudah lebih baik ya, Pak? Ya, ini udah baik. Oke. Ya, kalau dari rumah kadang begitu, Pak. Bandwidth-nya rebutan sama orang rumah. Sekolah. Iya. Semuanya pada sekolah di Ya, rumah. sekolahnya pakai iya. Jadi berebut. Assalamualaikum Pak Leo, Pak Paris, Pak Alfa. Maaf tadi baru aja ada webinar juga. Ya. Pak Aris, kenal Dokter Sunu, Bibi Rama. Iya, anu teknik elektro nggih. Betul. Ya. Baru aja ngasih paparan mengenai Oh, daring. gitu. Daring. Terkait Yaitu pembelajaran daring di UHAMKA di kampus. Oh, oke. Kebetulan istri beliau itu kolega kami, satu departemen. Iya. Dari geografi ya istrinya ya. Nggih. Angkatan berapa? Angkatan 2000 ya kalau nggak salah. Oh, 2000. Oh ya, jauh, mungkin 15 tahun di bawah saya. Iya. Kalau saya angkatan Pak Slamet Suprayogi, Pak. Oh ya, tadi pagi ketemu saya. Iya. 4 bulan di Australia. Oh, gitu ya. Tahun berapa itu, Pak? 97, Pak. Oh, udah lama. Pak Eko Winar, selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak yang saya hormati, Bapak-bapak senior ini, Pak. Mohon maaf, Pak, ini saya paling junior di sini. Ya, paling muda, Pak Eko. Ya, baik, sehat-sehat Bapak semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, monggo Bapak sambil menunggu pimpinan sidang ya. Ya. Iya, matur nuwun, Bapak. Lagi Pak Wijayanto. Pak Wijayanto siapa ya? Iya. Pak Wijayanto, ini BWWS Cilicis kalau nggak salah. Beliau dulunya dari Palembang. Sekarang di Direktorat Air Minum, Mbak Eko. Sekarang di Armino. Ya, tempatnya Pak Yuda, Bapak. Pak Yuda. Oh, iya. Cipta Karya ya, Pak? Cipta Karya. Ya, Bapak, Cipta Karya. Tapi Yuda bagaimana? Pak Yuda. Tapi Pak Wijayanto pernah di Cilcis ya? Pernah, Bapak, pernah. Betul. Ya, harusnya ketemu saya terus, Pak, kalau acara Asia 3, Pak, yang Pak Leo gagas dulu tuh. Begitu, Pak ya. Dengan Pak Joni, dengan Pak Bambang, Iya. Pak Iskandar. Iya. Pak Yuda sudah hadir nih. Pak Yuda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Wah, selamat sore Pak Yuda. Salam dari Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam. Bu Nur Hayati sehat? Sehat dia, Pak. Masih prekayasa, Pak, sampai 65. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Timnya bareng, Pak ya? Timnya ya? Timnya bareng. Bareng ya. Kalau dengan teman BMKG, saya ada dulu ikut Lemhanas dengan Bu Yuni. Oh, Bu Yuni. Sekarang masih, Pak. Kepala Biro Hukum, Pak. Ya. Dia junior saya di perhubungan. Oh, gitu ya? Ya. Ini saya ngajak Kasubdit saya Pak Wijayanto ini yang bantu bikinkan ini link. Iya, Pak. Harus, Pak. Siap, Pak. Ya, beliau itu dulu orang sumber daya air juga, pernah di balai besar, keliling-keliling. Sekarang diperintah Pak Menteri bantu kami di Cipta Karya di Air Minum. Masih terima tamu nggak Pak Yuda? Kapan-kapan mau main? Ini kebetulan kita masih work from home, jadi lockdown kedua. Nah, besok kami mau PCR swab test dulu. Jadi yang nggak punya surat swab test, termasuk kami, nggak boleh masuk kantor. Dulu kami ada pekerjaan Pak di sana, di Cipta Karya juga, terkait untuk pembangunan yang untuk syarat IMB, jadi membuat sumur bor, itu dari salah satu subdirektoratnya Cipta Karya, Pak. Dengan Pak siapa itu waktu itu dari orang Sunda juga dari Bandung, nggak salah. Pak Agus Ahyar bukan?
Mungkin, iya. Karena persyaratan IMB itu kan harus ada sumur bor di masing-masing rumah waktu itu. Nah, kami diminta dari data hujannya di DKI. Pak Budi. Pak Rudin, apa kabar, Pak? Kontak. Pak Herizal belum saya kontak, Pak. Oh, sudah. Selamat sore, Pak Herizal. Oh, sudah. Selamat sore. Selamat sudah. Ya, Pak Budi. Iya, Pak. Iya, selamat sehat, Pak. Sehat. Iya. Ini. Pak Eko, ketemu lagi Pak Eko. Iya Bapak, Pak Herizal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Eko. Baru saja ketemu ya Pak ya. Udah lama. Iya, semoga Pak. Iya. Tinggal Pak Joko ya? Pak Abdul Malik Sadat. Oh iya. Oh iya. Pak Budi Joko Purnomo. 3 lagi, Pak. Baru lewat 3 menit, Pak. Hostnya dari mana ini ya? Hostnya dari Bapak dong? Enggak, maksudnya yang mengoperasikan siapa nih? Pak Wijay masih. Kalau yang untuk recording saya. Pak Budi? Yang recording saya, ya. Yang hostnya, yang buka link ini siapa nih? Yang buka link Pak Wijayanto, stafnya Pak Eko. Oh, dari Arminum ya? Bukan Pak Minum. Budi aja, Pak. Monggo silakan Bapak. Pak Budi Arsoy juga sudah datang nih. Pak Budi Arsoy juga bisa. Iya, Pak. Monitor, Pak. Monggo, silakan. Sip, mantap. Kami menunggu 3 lagi, Pak. Pak Hidayat Tawitan, Pak Budi Joko, dan Sadat. Pak, Agus Sadat. iya, Abdul Malik Sadat. Abdul Malik Sadat. Budi Joko lagi dikontak tapi nggak diangkat. Kalau Pak Abdul Malik Sadat, Pak Abdul. Pak Leo, apa kabar Pak Leo? Alhamdulillah, gimana? Masih di Cinere? Sehat? Ya, Cinere. Cinere, zona merah. saya sekarang seneng di Cinere, Pak. Jalan ke kantor cuma 15 menit, Pak. Ya, betul. Lancar, jalan nggak macet. Jadi masuk tol Desari, keluar-keluar, naik flyover Antasari, keluar udah di Patimura langsung. Mantap, Pak. Oh, masa Hujan terus, Cinere hujan terus, Pak. Oh, Ya, ntar aja kemarin. Gimana kita tunggu 5 menit, 10 menit? Siap, Pak Leo. Pak Alfa? Saya kontak Pak Joko nggak diangkat. Tapi undangan masuk ya? Masuk, dibaca semua. Baca. Pak Abdul ya, saya kontak coba. Pak Abdul. Ya, semuanya baca. Tapi nggak ada komen ya? Ya, masih kalau baca pasti kalau berhalaman komen. Saya dia, masa dia atau koneksinya. Pak Abdul sebentar lagi ini mau bergabung. Iya. Hidayat ya belum ya, Prof. Hidayat. Ya, Prof. Hidayat. Pak Hidayat Tawitan. Kita tunggu sebentar ya. Ya, saya juga lagi ngontaknya ini. Pak Hidayat ya? Pak Hidayat belum, Pak.
Pak Eko di Jakarta nih. Aduh. Oh, besok ketemu dong ya? Iya, Pak. Jadi apa namanya? Ya seperti itu yang disampaikan Pak Yuda tadi. Jadi apa nama exile, ngungsi. Menyelamatkan diri. Iya. Tapi Bandung juga merah, Pak. Ya? Bandung juga masuk merah sekarang. Ya, sama Pak. Udah kelihatan tuh Pak Abdul. Wah. Tulisannya jenggotnya mantap, woi. Iya, ngikutin jejak Pak Yuda kemarin-kemarin. Assalamualaikum Pak Abdul. Saya Pak Budi BMKG dulu Pak. Iya, gimana Pak Budi? Yang mau nanya, ini teman saya Pak Basah udah pensiun Pak. 1 Juli kemarin Pak. Oh, 1 Juli kemarin, iya. Terakhir di program Pak ya? Teman di naik gunung. Oh, nah iya benar. Hobi dia. Hobi naik gunung. Pak, ini Sisdur Pak, yang Sisdur. bikin Krisna itu Pak. Oh, bikin Krisna dia. Krisna beliau ya. Oke. Iya. Iya Pak. Pak Budi. Pak Heru mana nih janjinya mengundang coffee break? Belum ya? Pandemi terus. Tangsel malah merah terus. Oh, merah terus ya. Harus ganti kali wali kotanya. Ini Pak Abdul sudah datang. Ya. Udah mulai? Bisa Pak? Tunggu Pak Hidayat, enggak? Hidayat ya. Telepon nggak diangkat? Mungkin nyambung kali nanti Pak. Kemarin sih siap katanya kemarin waktu di WA. Begitu. Sekarang lewat. Pak Budi nggak kelihatan tuh Pak Budi. Apa tuh Pak? Wajahnya nggak kelihatan. Oh bisa aja gampang diatur itu Pak. Ya. Nggak ngerti teknologi Pak. Karena belakangnya kaca Pak ya. Betul kaca. Kan kumisnya kelihatan tuh. Iya kumisnya kelihatan. Alhamdulillah. Ya, saya juga begitu. Double ya. Harusnya green Pak. Hah? Harusnya green kita di belakang Pak. Begitu. Iya. Backgroundnya di off-in aja Pak, biar kelihatan. Iya sudah. Itu VGA, itu CPU-nya tidak mendukung itu yang iya, kayak penampakan itu. Ini kali Pak ya. Ini di rumah semua kelihatannya nih ya. Bukan Pak Heru aja deh. Ruangannya kerja, waduh. Wah, keren. Keren ya, Pak ya. Kita tunggu Pak Hidayat 5 menit. Boleh sampai 5 ya. Tuh, belakangnya Pak Aris itu kampus biru kita dulu tuh. Iya Pak. Biar yang kangen UGM berbagi Pak. Kita nongkrong di Balirong itu. Jogja aman Pak Aris. Pusat, gimana Pak? Jogja aman, ini ya, aman ya. Kamu semuanya juga dari rumah. Cuma ini tadi agak rame, demo juga agak besar kayaknya. Jogja memanggil. Iya, Jogja memanggil agak besar nih tadi lumayan. Gimana Pak Alfa? Ya silakan, terserah lewat berapa menit. Coba lagi Pak ini apa? Dihubungi nggak bisa? 2 lagi ya Pak? Pak Hidayat sama? Pak Hidayat aja. Pak Hidayat aja. Kalau Pak Jarod kan diwakilkan Iya. Yuda ya? Diwakilkan Pak Yuda. Pak Budi dari mana lagi? Pak Budi Joko dari PAT, dari ini air tanah. Air tanah.
Pak Rizal sehat? Ya, sehat, Pak. Aris, gimana? Sehat, Pak? Ini Pak Rizal di lapangan ini kayaknya. Enggak, Pak. Nggak kepanasan, Pak, itu, Pak? Enggak, Pak. Kan lanina, Pak. Masa pandemi jadi jarang ketemu muka ini. Iya. Sekarang lagi nggak bakal ketemu lah. Berbulan-bulan udah. Bulan ini. Nah, tahun nih. Sampai kapan? Setahun lagi ya? Awal tahun mungkin atau pertengahan tahun depan ya. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Mudah-mudahan ya. Kalau hujan terus, Pak Rizal, kayaknya coronanya hilang ya, Pak ya? Oh, enggak, Pak. Mobilitas, Pak. Mudah-mudahan laninya terus. Ya berani, Pak, sama hujan. Lihat takutnya sama jaga jarak ya, Pak. Aris, kalau Pak Darmaji masih aktif ya? Masih aktif. Sudah pensiun tapi menjadi dosen tidak tetap. Sehat beliau masih. Cuma pandemi tidak pernah nongol di kampus. Yang di atas usia agak sepuh dan senior jarang ke kampus, dari rumah saja. Pak Toto Gunawan, sehat Pak J? Pak Toto sehat Bapak. Amin. Pak Toto pensiun per Januari besok Bapak. Oh. Iya. Senior Pak Narso Simon. Iya, Pak Narso masih ya kesehatannya sudah agak menurun. 2 tahun yang lalu kan Bu Narso tilar. Tinggal ya. Ya Pak, udah 15 menit Pak. Gimana Pak Alfa? Iya Pak. Minta izin aja udah 15 menit. Ini di telepon nggak ada. Nggak ada sinyal ya. Jawab. Pak Hidayat enggak, Pak Jokowi. Silakan. Mulai aja Pak. Kita mulai aja. Ya Pak Leo. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani masa pandemi yang cukup berat ini. Pada hari ini kita melakukan rapat tim formatur MHI hasil Kongres ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020, yang harusnya tim formatur ini sudah menghasilkan pengurus pada 1 bulan sudah formatur. Jadi ya kami sapa dulu yang terhormat Bapak Insinyur Jarod Widoyoko SP1 yang dalam hari ini berhalangan hadir karena ada tugas di luar kota, dan dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Eko Winaririanto MT. Terima kasih. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air di SDA Kementerian PU. Yang berikutnya adalah Bapak Abdul Malik Sadat Idris STMN. Beliau adalah Direktur Pengairan dan Irigasi dari Bappenas. Yang ketiga adalah Bapak Insinyur Yuda Mediawan, MDev, PLG. Beliau adalah Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Berikutnya nomor 4, formatur nomor 4 adalah Dr. Andes F. Heru Widodo MSI. Beliau adalah Perekayasa Ahli Utama Bidang Modifikasi Cuaca dari Balai Besar TMC BPPT. Yang nomor 5 adalah Dr. Renat Budi Joko Purnomo, Kasubdit Pendayagunaan Air Tanah, Badan Geologi SDM. Beliau belum hadir, mudah-mudahan bisa bergabung. Yang nomor 6 adalah Profesor Dr. Insinyur Hidayat Pawitan MSc, adalah guru
Besar Universitas IPB. Sekarang ada Universitas IPB sekarang namanya. Yang nomor 7 adalah Muhammad Fahrudin, MSI. Beliau adalah peneliti utama Pusat Penelitian Limnologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Yang nomor 8 adalah Dr. Andes Herizal, MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Yang nomor 9 adalah Profesor Dr. Renat Muhammad Aris Marfai. Beliau adalah Dekan Fakultas Geografi, Guru Besar UGM, Universitas Gadjah Mada. Itulah adalah 9 formatur hasil Kongres kelima MHI yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2020. Ibu sekalian, acara hari ini kami mendapatkan susunan acara tentatif pembukaan sudah oleh saya, sambutan oleh Bapak Jarod Widoyoko seharusnya dalam hari ini akan diwakilkan kepada Pak Yuda Mediawan. Yang berikutnya adalah diskusi antar formatur. Yang pertama adalah menentukan ketua dan gambaran susunan pengurus. B, rencana seminar pada pelantikan oleh Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat. C adalah rencana kegiatan jangka pendek. D adalah rencana kegiatan jangka panjang dari organisasi masyarakat hidrologi Indonesia. Berikutnya adalah sambutan dari ketua terpilih. Dan terakhir adalah doa dan penutup. Demikian ada acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Yuda Mediawan mewakili Pak Jarod Widoyoko untuk memberikan sambutan pada kegiatan rapat ini. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tim formatur. Di sini ada Pak Jarod Widoyoko yang diwakili oleh Pak Prof. Eko, kemudian ada Pak Herizal dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG, ada Pak Abdul Malik Sadat, ini dari Direktur Pengairan Bappenas, Pak Heru Widodo, Rekayasa Utama di BPPT, dan Prof. Dr. Joko Purnomo, Kasub Pendayagunaan di Badan Geologi SDM, kemudian ada Prof. Hidayat Pawitan dari Guru Besar IPB, kemudian ada Pak Farudin, peneliti utama Pusat Penelitian Limnologi LIPI, serta Prof. Muhammad Arif Marfai dari Universitas Gadjah Mada, serta tim dari sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sore hari ini saya lihat kita semua dalam kondisi sehat walafiat, itu yang paling penting setelah PSBB cukup lama. Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati, bahwa sedianya ini Pak Dirjen SDA, Pak Jarod Widoyoko, beliau berkenan hadir untuk memberikan sambutan dan juga mungkin pengantar diskusi kita untuk tim formatur. Namun beliau mendadak diperintahkan oleh Bapak Menteri PUPR untuk dinas ke Belu, karena di sana ada proyek yang harus segera dilaksanakan. Namun beliau juga menitipkan pesan. Kami berapa kali diskusi sama beliau, dan tentu ini nanti akan kita bahas bersama kaitannya dengan pemilihan ketua dan rencana dari kepengurusan MHI periode setelah 2020 sampai 2024 ini mungkin. Bapak-bapak yang saya hormati, seperti yang disampaikan juga bahwa MHI ini ada organisasi yang strategis. Memang kalau dibandingkan dengan yang sudah dulu berdiri, ya, ini kalau kita lihat HAKI, KNIBB, mereka sudah lama berdiri dan mempunyai badan hukum serta dapat melakukan sertifikasi untuk profesi. Namun kalau kita melihat MHI, ini justru
luas sekali sektoral yang dapat terlibat stakeholder. Jadi artinya lintas kementerian, dan tentu ini banyak harapan yang diminta oleh Bapak Menteri ketika dilapori oleh Pak Sekjen yang lama, Pak Dr. Aristiadi Nurwanto, bahwa MHI dapat berkontribusi nyata untuk institusi yang ada di dalam wadah MHI itu. Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang saya hormati, ini cukup lama kita tidak berkumpul ini, udah lebih dari setahun dari, bukan setahun, 1 bulan lebih dari terbentuknya formatur. Namun ini kita dapat sore ini berkumpul. Dan tentu nanti dari diskusi ini ada hasil yang bisa didapat dan kita segera untuk menindaklanjuti, karena tentu kita tidak bisa artinya stagnan seperti ini, harus ada berprogres ke depan supaya juga lebih mengambil posisi untuk MHI itu di mana, sehingga memang benar-benar organisasi ini dapat menjembatani antara stakeholder pemerintah, akademisi, praktisi, dan juga pemerhati, termasuk NGO-NGO yang ada. Dan ini juga diharapkan kepengurusan yang ke depan ini benar-benar dapat bekerja dengan efektif, sehingga organisasi ini menjadi kredibel dan dapat menjadi organisasi yang sangat baik dan kuat. Mungkin itu, saya tidak panjang lebar, jadi pengantar untuk diskusi kita. Dan tentu nanti dalam diskusi ini bisa banyak yang dapat kita hasilkan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikutnya adalah diskusi antar formatur. Jadi ada formatur yang tidak hadir Pak Joko Purnomo dan Pak Aida Pawitan. Jadi ada dari 9 ada 7 yang sudah hadir, kita anggap sebagai sudah quorum gitu dari 9. Nah ini siapa yang akan memimpin diskusi, atau saya atau dari formatur? Saya ngikutin aja lah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada. Silakan Pak. Boleh saya ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak-bapak aja nih ya yang hadir. Oh ya, Bapak. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada hari ini saya diminta Pak Dirjen, Pak Jarod Widyoko, kebetulan beliau selaku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan kami diminta untuk Bapak menyampaikan salam beliau, dan semoga pertemuan ini juga menghasilkan hasil yang sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Yuda, dan mudah-mudahan ini semua ada manfaat yang akan kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan ini mungkin kalau boleh saya nanti menjadi moderatornya, bila Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa berdiskusi secara secara enjoy saja mungkin begitu, sehingga bisa lebih enak begitu dalam diskusinya, sehingga usul-usul yang disampaikan bisa diterima semua pihak. Mungkin demikian dari saya, mohon izin kalau misalnya berkenan saya mencoba untuk memoderatori pertemuan ini, dan insya Allah Bapak-bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ya, Bapak-bapak semua bisa berdiskusi dengan nyaman. Dan kebetulan pada pertemuan ini juga saya membawa staf saya, karena nanti akan membantu dalam bidang bila diperlukan hal-hal yang untuk kelancaran organisasi ini. Oke, kami mohon izin. Kami mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita mulai saja atau bagaimana? Mungkin Pak. Begini Pak. Iya Pak, monggo Pak. Yang menjadi moderator saya Pak.
Bapak gitu. itu wakilnya dari Pak Jarot. Jadi Bapak sebagai formatur, Pak. Oh gitu. Oh ya, monggo. Bapak sebagai formatur, Eko jadi formaturnya. Itu juga. Sepakati bahwa Pak Eko adalah pengganti formatur dari Pak Jarot. Saya menjadi moderator. Ngaten ya, monggo. Ini kami persilahkan untuk siapa yang akan mimpin daripada formatur ini, atau masing-masing formatur memberikan ular lah, masing-masing lah yang hadir ini. Saya rasa gitu. Ya, tadi kan usul Pak Leo, mungkin masing-masing formatur memberikan pandangan. Pandangan betul, Pak. Kita bersama-sama ini. Sama-sama ya. Kita mulai saja dari Pak Jarot sudah ya, terus Pak Yuda lah. Pak Yuda nomor 2 tadi. Habis Yuda Pak Abdul. Baik, silakan Pak Yuda. Gimana pandangan ke depan gitu? Baik, kalau pandangan ke depan ini menurut saya MHI ini sangat strategis dan penting. Karena apa? Semua sektor dan disiplin ilmu, apalagi yang terkait dengan konstruksi, tentu dia mempunyai ketergantungan dengan hidrologi. Nah, kita bicara ilmu hidrologi ini kan wadahnya sudah jelas kita, yaitu MHI. Dan wadah inilah yang harus kita besarkan ke depannya dengan segala resources yang ada. Tentu ini memerlukan suatu komitmen bersama bahwa jangan sampai lagi organisasi ini hidup segan, mati tak mau, gitu kan. Nah, ini yang penting. Saya juga mengapresiasi kemarin pengurus yang lama, termasuk saya sendiri juga ada di kepengurusan yang lama, dan sebelumnya juga sekretaris sama-sama Pak Budi waktu itu zaman Pak Edi Jayadreja. Iya, Pak. Kita pernah juga mencoba untuk sebetulnya belum ada sertifikasi untuk SKKNI, itu menyusun waktu itu di Puslitbang kaitannya dengan standar kompetensi. Nah, itu saya kurang mengikutinya terakhir ini. Dan tentu ini juga berkat tim sekretariat yang tidak hentinya, tidak lelahnya, yaitu ada di situ Pak Budi, kemudian Pak Alfaidison dan Pak Leo. Ini organisasi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, saya sebetulnya ingin membantu secara penuh ini di organisasi ini. Kemarin berdiskusilah dengan Pak Jarot untuk mendorong beliau menjadi ketua umum MHI. Seperti itu ceritanya. Karena kami berdua waktu itu dihubungin oleh Pak Muhammad Hasan dan Pak Ari untuk dapat kiranya memberikan kontribusi terhadap MHI ini. Namun ada beberapa pertimbangan, Pak Jarot mengatakan kalau beliau ingin konsentrasi karena penugasan yang suka mendadak dan banyak, jadi beliau tidak berkenan kalau dijadikan ketua umum, menyampaikannya seperti itu. Namun beliau ditaruh dimanapun bersedia. Jadi kalau menurut saya, loh Bapak ini Dirjen Sumber Daya Air, artinya yang mempunyai domain utama, saya katakan. Nah, jadi beliau mengatakan, saya ditaruh jadi pengarah, pokoknya apa aja saya mau Pak Yuda atau teman-teman, begitu arahannya dari Pak Jarot. Ya, kalau kayak gitu Pak, saya juga siap bantu. Tadinya saya bersedia bantu second linernya Bapak, saya katakan. Nah, berangkat dari itu, kami juga mencoba untuk ke Pak Ari, dan Pak Ari mengkomunikasikannya ke Bapak Menteri PUPR. Beliau mengatakan, ya silakan dirembukan rame-rame, karena kan namanya formatur ini kan seperti kayak MPR zaman dulu. Jadi segala sesuatunya dimusyawarahkan, bukan sistem voting kayak kita yang ada di pilkada. Nah, ini menurut saya suatu wadah yang sangat baik sekali. Sore ini kita dapat memilih nanti ketua dan juga perangkatnya minimal indikatif untuk ketua-ketua dan sekjen itu juga bisa
kita bahas sore hari ini, kemudian nanti untuk kelengkapan yang di bawahnya, yang membantu para ketua-ketua itu, kita bisa dalam pertemuan berikutnya masukkan siapa-siapa saja yang bisa menggerakkan organisasi ini menjadi lebih baik. Dan tentu kami berharap juga ini ke depannya dari akademisi ini banyak mengambil peran sehingga kita bisa melakukan misalnya kajian-kajian ataupun seminar yang saintifik yang mengakomodir teman-teman yang mau menulis ataupun mau mencari kum dari misalnya SBSN atau yang indeks internasional lah, kalau dia sebagai peneliti ataupun dosen ataupun juga yang sedang mengambil sekolah S2 ataupun S3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pandangan saya, dan tentu organisasi ini tidak bisa berjalan tanpa didukung resources. Jadi resources perlu adanya kita gali, kita tingkatkan baik dari private, dari government juga, nanti juga mungkin dari iuran atau dari mana itu yang sifatnya secara ini legal, dan ini bisa menggerakkan organisasi ini menjadi lebih mandiri ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya mungkin Pak Abdul, bentar Pak Abdul ya. Ini Pak Dirjen dulu yang diwakili oleh Profesor Eko Winar. Pak Eko. Baik, terima kasih Bapak. 1 menit, 2 menit, nggak apa-apa lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya kita dan terutama dari Pak Dirjen berpesan bahwa MHI ini termasuk lembaga strategis dan bisa diharapkan dikembangkan untuk berkontribusi semakin tinggi dalam bidang hidrologi, hidrologi. Oleh karena itu, Bapak-bapak, kemungkinan yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunjuk pimpinan yang akan bertugas di dalam MHI dalam periode ini. Dan juga mudah-mudahan nanti bisa juga kira-kira pengurus selanjutnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, dan saya rasa sebetulnya kita juga sudah melihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuda. Saya rasa itu juga sudah merupakan suatu indikasi bahwa beliau insya Allah mampu melaksanakan tugas itu selanjutnya. Siap, terima kasih. Ya. Mungkin itu. Demikian, dan juga mudah-mudahan kita semua dilancarkan tugasnya. Amin. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko mewakili Pak Dirjen SDA. Berikutnya mohon maaf lagi Pak Abdul nih. Katanya ada eselon 1, saya dibisikkan ada eselon 1 yang harus didulukan. Baik, bukan bertekan nomor, tapi kalau saya eselon 0 Pak, udah ada 1 lagi. Ada eselon-eselonan. Kalau ada eselon-eselon, capek saya tuh ikut MHI biar nggak ada eselon-eselon, kesini masih eselon. Bercanda Pak, bercanda. Abdul, silakan Pak Abdul. Ya. Ini Pak, soal strategis tadi banyak diulas ya. Saya coba lihat sekarang engine-nya. Saya kebetulan mungkin juga baru ikut kayak begini kan karena tugas gitu Pak ya awalnya. Terus beberapa kali sempat ikut saat masih di pengurusan Pak Hasan, ada rencana jurnal, rencana apa, terus minta Bappenas memfasilitasi, ya saya siap lah intinya, terus coba jalan, mengundang, dan lain-lain. Tapi nampaknya Bapak Ibu ini yang agak kita harus aware semua kan bagaimana memperluas ya MHI, dan masalah, mohon maaf nih kalau sensitif, masalah ini tongkat estafet Pak, regenerasi gitu ya. Jadi biar organisasinya sustainable, ya saya lihat kan kita harus menggabungkan antara yang sudah punya wisdom kayak Bapak Ibu di sini
yang sudah berpengalaman, pengurus terdahulu juga, dengan sebetulnya generasi-generasi penerus atau yang punya waktu dan punya tenaga, Pak. Kalau saya sekarang makin ke sini, ini pikon aja telinga kiri, telinga kanan, Pak. Yang saya punya mungkin hanya influence gitu ya. Influence dan ya mungkin nafsu ingin bagus, keinginan, tapi dalam melaksanakan itu terus terang ya banyak keterbatasan dari segi waktu, Pak. Nah, ini saya lihat, saya saran konkretnya apa ya? Bagusnya yang pejabat-pejabat ini sebagai ini sajalah apa namanya semacam yang fungsinya Dewan Eksekutif Steering Committee saja untuk nge-backup, untuk mungkin ada decision making proses itu cocok gitu Pak. Tapi yang perlu itu formatur membuat badan pekerja sekarang. Badan pekerja, jadi kita bagi dua ini Pak, karena kita ini ex officio ya, sebentar lagi mungkin nanti diwakilkan dan lain-lain. Tapi sekarang yang badan pekerja ini penting. Badan pekerja ini saran saya mungkin ya, kalau di level birokrasi mungkin ya cukup yang profesional atau yang rajin Pak, yang memang kita harus wawancara. Anda serius nggak ikut di badan pekerja ini, punya readiness-nya ada nggak, punya waktu, punya alokasi, terus juga punya passion nggak terhadap hidrologi. Dan juga kalau bisa, ini kan kita mau mengarah ke practical hidrologi, nanti saya berikutnya. Ini representing beberapa ini Pak, apa namanya, yang kayak gini kan perlu passion gitu ya, yang dari akademis ABG lah, pentahelik itu, pentahelik dari representing birokrasinya ada, representing scientific communities-nya ada, representing mungkin professional engineer, itu ada, representing private sector juga mungkin ada. Nah ini kayak gini mungkin yang badan pekerja kita lihatnya harus dapat orang yang berdedikasi tinggi gitu, yang sudah kita harus juga base-nya kita wawancara dan lain-lain. Mungkin ini siap nggak Anda spend waktu untuk itunya? Itu mungkin pesan saya. Jadi di bidang organisasi mungkin dibagi dua secara konkret. Terus berikutnya Pak, di bidang finansial, kita ini mau berorganisasi berbasis iuran, berbasis event, apa berbasis sponsor? Ya ini biasanya 3 itu kategorinya. Ya paling sederhana iuran tuh paling susah juga nagihnya ya, yang hati dan lain-lain juga nggak gampang Pak. Sponsor juga tergantung eventnya, punya nilai jual apa enggak. Tapi kalau berbasis event mungkin sedikit-sedikit bisa nih Pak, sambil mengetes engine dari badan pekerja tadi. Nah ini harus ada putusan di ADART kita nanti seperti apa ini organisasinya, berbasis keuangannya itu berbasis apa gitu Pak. Nah selanjutnya Pak, ini kalau soal strategis tadi sudah dijelaskan, tapi saya secara praktikal Pak, ini saya lihat ada market yang bisa digempur untuk influence kita naik. Pertama ini yang tadi pagi saya hadiri sama Prof. Eko dan lain-lain. Di bidang irigasi itu orang-orang hidrologinya kurang menggigit Pak. Punya konsep modernisasi irigasi, tapi terus terang saya kejar-kejar pingsan semua. Nah ini, kita harus masuk ke situ Pak. Jadi di sana tentang water allocation, perhitungan, wah itu market yang bagus sekali. Jadi saya mau bikin sarannya di organisasi ini mungkin ada beberapa cross event. Jadi kita masuk ke, jadi hidrologi ini kan di center aja, di hati ada, ibaratnya kita libero lah, di hati kita hidup bisa menginfluence, di inasid juga harusnya bisa, karena orang inasid juga kurang, orang hidrologinya Pak. Nah di bidang hati satu lagi apa? KNIBB juga sama Pak, di bidang operasional pemeliharaan itu kayak ya ini mohon maaf ya, perhitungan safety bendungan, kajian spesial study saya ikuti, itu direview sama tim Bank Dunia, kelemahannya di hidrologi Pak semua. Mohon maaf. Nah satu lagi yang ilmu-ilmu lain, apalagi di land subsidence tuh ada hidrogeologi apa ya, di NCICD, terus kita bicara smart water, ada satelit dan lain radar, itu kan
bidang-bidang yang sebetulnya bidangnya hidrologi, Pak. Mereka ingin menjalankan, tapi sebetulnya terus terang saya sih, frankly speaking, mungkin tidak kuat ini ya keprofesiannya. Nah, disitulah saya bilang mungkin kalau MMH ini kita ibaratnya kaki 5 aja. Kaki 5, kakinya ada 5. Ada di 5 kecabangan. Jadi anggota kita harus menyusup di masing-masing itu untuk membuat topik-topik hidrologi. Jadi nanti kita co-branding aja dulu biar numpang ya. Misalnya kita sodok nih acara INACID, ini masalah climate change atau masalah drought management. Ya nanti topiknya hidup, orang-orang kita yang kita masukin, Pak. Yeah. Nah, di bidang, karena kita lagi kaki 5 itu, kita harusnya jadi libero. Nah, ini yang saya lihat di practical hidrologi, kita bisa nyodok di beberapa tematik yang sedang dikerjakan oleh organisasi yang sudah punya basis sponsorship yang edan-edanan, tapi bingung dia untuk melakukan. Di bidang bendungan juga sama, di event-event KNIBB, kita sodok, minta ini masalah operasional pemeliharaan atau simulasi banjir, atau masalah dam break analisis, itu kan masalah hidrologinya banyak, Pak. Nah, itu saya bilang itu harus kita sodok tema-tema, numpang, nanti co-branding, koorganisasi, maksudnya dual ya, kerjasama MHI sama KNIBB gitu. Tapi kalaupun itu masih belum diakui, ya kita sodok dari segi personal lah. Nah, itu terakhir mungkin beberapa ini Pak, masalah kita menginfluence soal jurnal Pak, rencana jurnal yang direncanakan. Nah ini sempat dibuat dewan editor dan lain-lain. Nampaknya waktu itu masih ramai, enggak ini nggak perlu, udah ada jurnal sumber daya air, udah ada jurnal ini, jurnal irigasi. Ya saya pikir kita pakai model anak muda aja lah, startup, kita bikin dulu, kita poles-poles, namanya sesuatu nggak mungkin jadi langsung bagus, tapi kita coba edisi perdana dulu nih, kita kejar dalam tahun ini, kalau bisa alhamdulillah sekali edisi tutup tahun, tapi kalau minimal di triwulan tahun depan edisi perdananya sudah bisa ditampilkan Pak, karena saya lihat ini masalahnya ragu-ragu aja. Kalau lain-lain bisa diurus lah, mau Scopus dan lain-lain perlu dana, tapi kita ibaratnya kita terbitkan dulu paling murah, medianya apa gitu, bisa pakai macam lah. Mungkin itu Pak saran-saran saya biar MHI-nya make MHI great again. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah banyak sekali nih idenya. Iya. Langsung aja berikutnya Pak Edrizal. Beliau adalah Deputi Bidang Klimatologi dari BMKG. Silakan Pak Edrizal. Berikutnya adalah Pak Heru nanti ya. Iya, terima kasih Pak Leo. Jadi Bapak Ibu yang nggak ada yang maaf yang saya hormati. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih. Saya diajak Pak Budi untuk bergabung dengan MHI. Jadi saya kira mungkin barangkali ini wadah baru bagi saya. Namun meskipun demikian memang saya melihat sama seperti teman-teman lain. MHI ini harusnya strategis karena bidang apapun pasti terkait dengan masalah hidrologi. Cuma barangkali nanti kita lihat kenapa barangkali karena gaungnya besar, kurang kuat. Apakah karena mungkin organisasinya kegemukan atau barangkali organisasinya diisi oleh orang-orang yang mungkin seperti saya dan sudah mulai menua, jadi kurang lincah. Jadi kita tadi saya agak sepakat dengan Pak Sadat. Jadi memang kalau bisa organisasi ini diisi, bagi saya kombinasi. Jadi katakanlah 30% memang orang-orang senior yang kita harapkan wise-nya, kemudian 70% dari anak-anak muda memang, tapi kita lihat dulu keinginannya dan kita bimbing dari belakang agar mereka bisa memajukan organisasi ini. Kedua yang saya dengar juga dari forum ini, kan kita tadi sepakat ingin Pak Jarod untuk menjadi ketua umum, tapi beliau sendiri lewat tadi Pak Yuda menolak. Tapi kan kalau kita katakan kalau ada ini sebagai MPR-nya kecil dari MHI, barangkali kalau kita yang di forum ini sepakat untuk mengangkat kembali Pak Jarod, barangkali Pak Jarod akan berubah pikiran. Karena kita harapkan memang dari kelompok yang kita harapkan sebagai milenial ini, kita harapkan memang ada godfather-nya, dan godfather-nya saya kira barangkali yang lebih cocok di SDA, terutama dari SDA, karena barangkali sekretariatnya dari di sini, ini juga core-nya dari SDA. Jadi saya pikir kalau kita minta dorong kembali Pak Jarod sebagai ketua umum, saya kira barangkali akan lebih bagus. Nah, kami dari BMKG
saya pernah dikirim Pak Budi ya, Pak Budi struktur yang lama meskipun udah lupa saya pernah juga mencoret-coret sedikit. Jadi katakanlah memang sesuai dengan Pak Sadat, mungkin kalau bisa kita katakanlah mengusulkan kembali nama-nama yang kira-kira kita pantau memang dia punya passion di sana. Jadi katakanlah misalkan dari kami nih, dari klimatologi, saya punya staff ikut di mana aja dia kepake. Kenapa? Karena memang passionnya di organisasi. Jadi memang ada apa namanya keminatan dengan media. Jadi saya pikir tadi kalau memang bisa ditayangkan lagi karena saya udah lupa catat yang kemarin itu. Katakanlah kalau memang ada komisi masalah advokasi atau barangkali untuk yang publikasi, karena saya bisa mendorong staf saya yang nanti dipertimbangkan lagi dengan yang lain, kan juga barangkali ada yang lebih bagus. Tapi barangkali saya lihat ada staf yang punya talent ke sana gitu. Jadi selama ini juga saya lihat di BMKG, kalau Kompas udah mengkutip kenyataannya, biasanya yang lain ikut. Ini memang mereka sama media ini ya, media daring ya. Jadi memang dia dekat dengan media. Nah, saya kira ini barangkali bisa dipakai untuk salah satu yang untuk apa namanya membranding kegiatan MHI, karena barangkali MHI brandingnya kurang. Nah, sekarang mungkin membranding co-branding dengan isu-isu. Nah, kemudian juga kami juga kebetulan di Klimat BMKG, saya memang banyak anak-anak muda mungkin yang baru selesai sekolah, mungkin belum punya panggung. Nah, saya harapkan bisa saya cemplungkan di panggung ini. Tujuannya tadi katakanlah bisa melingkan antara hidrologi dengan klimatologi, hidrologi dengan climate change dan lain-lain. Karena kebetulan memang satu dari dokter kami itu baru selesai juga di bidang climate change. Jadi belum minat, tapi saya coba dorong, mudah-mudahan nanti kalau kita sepakati, saya sharingkan ke sini. Dari saya satu lagi mungkin dari saya, karena kebetulan juga kalau nggak salah di rapat yang lalu disinggung masalah kita kan baru meluncurkan tahun kemarin undang-undang SDA, di mana salah satu amandemen SDA itu ada perpres tentang namanya sekarang pengembangan informasi H3, karena sebetulnya dulu kita pernah ada. Nah, di sini juga ada satu kepala bidang yang minat seperti dia, yang akan saya titipkan seperti ini. Nah, tinggal sekarang komisinya seperti apa sih yang mau kita munculkan di organisasi kita ke depan. Nah, kalau komisinya mirip seperti yang lama cuma dipadatkan, barangkali tadi kami dari BMKG bisa berkontribusi di beberapa komisi tadi seperti karena komisi untuk apa namanya publikasi atau mungkin komunikasi, saya punya orang mungkin komisi terkait dengan program kolektif ada program terkait dengan H3 mungkin saya bisa titipkan. Kemudian juga anak-anak saya bilang tadi ada dokter-dokter baru mungkin yang saya titipkan biar cemplung di sana untuk coba apa namanya mereka mengembangkan organisasi ini. Nah, saya kira mudah-mudahan lewat kombinasi tadi. Salah satunya mungkin saya kira muridnya Pak Aris dan muridnya Pak Hidayat, jadi saya kira sangat baik depan. Jadi biar yang kami yang tua-tua barangkali mendorong agar masih maju, tapi pemikiran dan tenaganya kita harapkan dari tenaga yang muda yang memang belum saya lihat belum maksimal, tapi mudah-mudahan lewat kegiatan ini mereka punya energi yang masih banyak yang bisa dikontribusikan ke organisasi ini. Ini saya lihat seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian pemikiran kita bersama. Terima kasih, Ayo, Pak. Ya. Baik, Pak Erikel, banyak sekali. Sebenarnya BMKG juga memerlukan core daripada hidrologi, jadi banyak ahli-ahlinya di sana. Mungkin Bapak nanti tolong di nama-namanya yang berminat, Pak, di kepengurusan maupun di aktivitas KMI, mohon disampaikan ke kami. Ya. Pak. Berikutnya. Nanti Pak, sebenarnya saya nanti disaringkan lagi deh Pak. Dulu pernah saya dikirim Pak Budi udah hilang. Iya. Organisasi lama, jadi mungkin komisinya bisa dicocok-cocokkan dengan. Baik. Di komisi akan kami sampaikan dari BMKG nanti. Berikutnya adalah Pak Heru Widodo. Beliau adalah dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT. Silakan Pak Heru. Terima kasih Pak Leo. Teman lama. MHI ini kita memang dari BPPT sudah lama ikut terjun bersama-sama teman-teman ya. Namun demikian kalau saya lihat secara umum
memang nama MHI ini memang sangat penting bidangnya, namun kiprahnya kalau saya lihat masih belum bisa optimal ya. Selama ini mungkin seperti hal-hal yang mendasar seperti kartu anggota dan sebagainya itu sampai sekarang ini belum tertangani ya. Namun demikian di akhir-akhir kepengurusan Pak Hasan ini saya lihat sudah mulai tertata cukup bagus ya. Antara misalnya membuat sertifikasi tentang hidrologi sudah akan dimulai gitu. Lalu membuat juga data-database tentang hidrologi sudah dimulai gitu. Sehingga sepertinya di era Pak Hasan ini saya lihat kegiatan menyangkut masalah kehidrologian sudah mulai nampak. Nah, ke depan ini memang kalau saya lihat core-nya itu memang di Kementerian Pekerjaan Umum ya. Jadi selakiatnya memang di Kementerian Pekerjaan Umum inilah sebagai trigger utama ya, sehingga kepengurusan nanti di Ketua Umum, karena bagaimana juga figur ini tetap sangat berpengaruh, terutama juga nanti juga mengenai masalah pendanaan, karena kita tidak bisa menutup mata gitu bahwa masalah pendanaan itu menjadi modal utama menggerakkan suatu organisasi profesi seperti MHI ini. Sehingga teman-teman dari instansi-instansi yang memang bergerak di bidang hidrologi ya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum jadi core utama, lalu sekarang Bappenas ini ada Pak Abdul tadi ya, dulu zaman Pak Dodi ya, itu sepertinya belum terjun langsung di MHI ini. Mudah-mudahan dengan ada Pak Abdul ini akan mensupport kita juga di dalam kepengurusan di MHI. Nah sekarang ini saya sangat optimis, ada beberapa perguruan tinggi dari Pak Aris masih muda dari Gajah Mada itu bisa juga nanti menjadi penggerak utama, khususnya kita perlu menggalang kekuatan dari teman-teman yang memang masih energinya masih siap, dari segi kompetensinya juga sangat oke gitu. Ini menjadi sangat modal utama lah untuk kepengurusan MHI ke depan ini. Pak Fakhrudin ini mulai muncul dua dari LIPI ya, sehingga bidang-bidang hidrologi yang ada di kementerian maupun lembaga itu kalau bisa terlibat akan lebih bisa menggerakkan MHI ini bisa lebih berkiprah di dalam kegiatan nasional dalam hal ini. Lalu masalah kegiatan sekarang ini kita masih modelnya masih bertumpu pada kementerian atau lembaga pada saat ada kegiatan ya. Jadi karena juga menyangkut masalah anggaran. Kalau memang MHI ini nanti sudah bisa dalam arti membiayai sendiri, saya yakin kegiatan-kegiatannya bisa menjalankan kegiatan yang memang diprogram khusus yang menyangkut masalah MHI dalam hal ini. Jadi selama ini kalau saya lihat misalnya di BPPT ada pas hari air sedunia, BPPT menjadi tuan rumah misalnya. Nanti pas hari lingkungan hidup, Kementerian PU misalnya, seperti itu yang selama ini ya. Namun kita memang belum membuat program yang memang meletakkan masalah kompetensi bidang hidrologi ini ya. Tadi Pak Abdul mengatakan bahwa di Bappenas banyak kompetensi masalah hidrologi itu sangat kurang. Nah mudah-mudahan keterlibatan dari perguruan tinggi dalam hal ini itu bisa memacu penguatan kompetensi di bidang hidrologi ke depannya. Mungkin itu aja Pak Leo. Ya harapan saya sih, saya sudah terlibat kemarin sebagai ketua bidang ilmiah ya di ketua 3 kalau nggak salah ya. Namun demikian memang belum bisa berbuat banyak begitu. Ya mungkin juga karena kita belum mempunyai program khusus pada kepengurusan MHI sebelumnya. Mungkin perlu ditata mendasar ya, seperti kartu anggota dan sebagainya itu. Kalau kita bisa menjalankan kegiatan itu rutin, mudah-mudahan itu akan memacu banyak anggota masuk, sehingga orang akan melirik tentang MHI ya. Sehingga kalau dimintain
iuran dan sebagainya itu tidak keberatan karena memang kita bisa menawarkan program-program yang benar-benar sudah terencana gitu. Mungkin itu dulu, makasih Pak Leo. Baik. Nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak Heru Widodo. Berikutnya adalah Pak M. Fahrudin, beliau adalah peneliti utama dari LIPI. Dan berikutnya nanti adalah Pak Muhammad Aris Marfai. Silakan Pak Fahrudin. Terima kasih Pak Leo. Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya hampir sama dengan bapak-bapak yang terdahulu itu. Jadi saya baru masuk, sebenarnya saya sudah di MAI dulu, tapi nggak aktif, hanya mengikuti kegiatan on-off gitu aja. Nah, memang MAI ini saya kira sepakat ya, saya kira strategis gitu. Tapi memang kontribusi MAI ini mungkin perlu ditingkatkan. Sebagai contoh kecil, saya tadi mau cari sebelum berapat, tadi saya cari kegiatan MHI yang dulu gitu. Saya mengalami kesulitan tadi. Misalkan saya di web MHI itu yang keluar itu Mitsubishi itu. Sampai 3 halaman itu belum ketemu gitu loh. Nah, mungkin hal-hal yang kecil itu mungkin ke depan mungkin perlu kita perkuat gitu ya. Nah, saya sepakat ya. Jadi MHI itu mungkin perlu figur gitu ya. Saya kira saya setuju itu figur itu. Nah, salah satu figur yang pas itu saya kira memang di Dirjen SDA gitu. Saya kira Dirjen SDA itu sebagai salah satu sentral gitu ya dari aspek implementasi program-program ideologi gitu. Nah, kalau jadi saya cenderung gini, jadi kan kepengurusan itu ada dua level gitu ya. Level yang pertama tadi mengikuti figur, gitu. Yang kedua itu yang operasional gitu. Nah, yang komisi itu saya kira itu harus anak-anak muda gitu. Saya setuju sekali komisi itu anak-anak muda. Gitu. Nah, itu yang operasional day to day gitu ya, atau bulan ke bulan gitu. Itu yang saya kira harus dipilih. Memang tadi punya passion dan mungkin punya waktu juga gitu, punya waktu. Nah, jadi konkretnya mungkin kalau bisa kita minta Pak Dirjen ya, Pak Jarod itu saya kira menurut saya itu cukup representatif untuk Ketua Umum MHI gitu. Nah, terus yang kedua, Sekjen itu saya kira juga punya peran penting gitu ya. Jadi Sekjen harus yang kuat, saya kira saya setuju sekali dengan Sekjen yang kuat. Nah, Sekjen ini kalau dilihat dari dari yang sudah kita dengar itu, memang Pak Yuda ini saya kira punya kuat gitu ya, energi yang cukup kuat untuk menggerakkan MHI ini. Nah, kenapa itu penting? Karena tadi katakan Pak Heru, memang organisasi ini butuh dana gitu ya. Itu saya kira itu kita akui gitu ya. Pengalaman kami di limnologi itu ada Masyarakat Limnologi Indonesia MLI itu. Nah, itu memang awal-awalnya numpang di sekretariat di Puslit kami gitu. Nah, sampai sekarang pun masih numpang terus. Nah, karena ada support dari kelembagaan sehingga dia bisa running gitu, Pak, bisa running. Nah, hal yang lain mungkin mengenai seminar-seminar mungkin itu juga perlu kita dorong gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita MHI mengadakan seminar itu yang hadir secara online itu kan hampir 700 ya, ingat saya itu ada 700 itu. Artinya minat itu saya kira tinggi sekali. Nah, ke depan dalam masa pandemi ini saya kira seminar-seminar online itu kan cukup murah gitu. Itu mungkin bisa digerakkan itu. Saya kira Pak Aris itu salah satu
anak muda yang saya kira seminar-seminar online ini saya kira sangat-sangat familiar dan beliau banyak sekali yang melakukan hal semacam itu. Nah, yang berikutnya mengenai mungkin hal yang lain, majalah itu juga saya kira penting ya. Tapi memang itu pengalaman kami juga majalah itu memang harus ada orang benar-benar menekuni itu gitu ya. Tanpa itu biasanya itu agak sulit gitu loh. Yang paling mudah sebenarnya kita melakukan proceeding waktu seminar, setelah ada seminar ada proceeding itu yang relatif lebih mudah. Mungkin saya kira itu Pak Leo itu. Terima kasih. Baik Pak Warudin. Berikutnya adalah Pak Muhammad Aris Marfai. Beliau adalah guru besar di Geografi UGM Universitas Gadjah Mada. Silakan Pak Marfai. Terima kasih Pak Leo, Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu. Mohon izin Bapak-Bapak, para senior kami, para guru kami. Ini kayaknya memang kelemahan kita pertama adalah tidak ada ibunya, Pak. Ini jadi agak bias gender, formatur ini. Pas saya ngomongnya agak gagap, biasanya Bapak Ibu, sekarang harus Bapak. Direm nih. Satu itu. Yang kedua, Bapak sekalian, memang kalau kita lihat tantangan untuk organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi profesi dan pemerhati seperti masyarakat hidrologi ini, selalu tidak terlepas dari beberapa tantangan global yang ada. Di kita, di MHI ini paling relevan kalau kita mengkaitkan dengan yang selama meskipun tidak berkata latah, tapi selama ini tantangan kita adalah terkait climate change. Itu sangat dekat dengan kita. Bagaimana shifting precipitation, kemudian water scarcity, kemudian water resources ini menjadi menu kita sehari-hari. Sehingga dalam program-programnya nanti kita mengarahkan atau paling tidak itu menjadi konsideran kita. Yang kedua adalah isu-isu SDGs, dan ini sangat relevan dengan organisasi kita, MHI ini. Yang pertama terkait dengan misalnya tadi water scarcity, kemudian drought, kemudian water quality, drainase, dan kebencanaan, semuanya itu ada di SDGs. Jadi kalau kita petani MHI itu bisa dekat dengan lebih dari 7 poin di SDGs, sehingga sangat relevan sekali kita merespon itu. Yang ketiga, mau tidak mau kita berada di dunia yang sangat fragile, kemudian sangat tidak menentu, apalagi dalam era 4.0. Nah, bagaimana nanti MHI juga mengelola atau mendiskusikan atau juga bermain dalam ranah teknologi, kemudian teknologi ramah lingkungan, terutama yang terkait dengan hidrologi, dan itu adalah passionnya anak muda. Application, kemudian teknologi, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menambah ruang kontribusi kita untuk masyarakat. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mau tidak mau, suka tidak suka kita sudah memasuki MEA dan perdagangan bebas, yang artinya ya secara profesional profesi hidrolog dari ASEAN juga bisa masuk ke Indonesia, dan profesi hidrolog di Indonesia mau tidak mau juga nanti akan diakui di ASEAN. Nah, Indonesia ini merupakan pasar yang sangat besar dengan 250 lebih penduduk. Saya pikir proyek-proyek yang terkait dengan hidrologi sangat banyak. Akan sangat bagus apabila MHI juga leading di sana, membantu untuk tadi mengawal sertifikasi profesi dan semacamnya, sehingga pasar-pasar yang ada di Indonesia itu kalau bisa ya dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri. Jangan sampai direbut pasarnya oleh negara lain di lingkup ASEAN. Bila perlu kita yang melakukan ekspansi ke sana untuk SDM hidrologi yang maju tadi. Nah, melihat beberapa poin penting, minimal 5 poin tadi, maka keberadaan MHI dengan merangkul lebih banyak stakeholders itu menjadi penting. Tadi sudah disampaikan, selama ini memang kita masih banyak berkutat di birokrasi dan juga akademisi, namun masih sedikit mungkin kalau kita lihat di MHI yang bisa actively involved untuk kegiatan MHI yang dari private sector sama community. Nah, saatnya kita nanti mulai berkenalan, bergandengan tangan dengan teman-teman
private, company-company besar yang dia bergerak di bidang hydrology teknologi, yang dia bergerak dalam hydraulic teknologi dan lain sebagainya yang dekat dengan kita. Sembari sebetulnya ini menjadi isu penting ketika kita tadi butuh amunisi untuk generating, untuk menggerakkan turbin organisasi ini. Tadi kalau kita mau lihat apakah kita berbasis sponsor atau berbasis iuran dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dekat dengan lembaga-lembaga private, perusahaan-perusahaan besar yang saya pikir di bapak-bapak yang lebih perso ini terkait dengan itu nanti bisa kita ajak bergabung di MHI untuk amunisi kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita perlu merumuskan dari stakeholders kita tadi, dari yang tantangan kita tadi, kita perlu merumuskan mau dibawa kemana MHI ini, untuk tujuannya mau seperti apa. Yang pertama yang jelas komitmen kita di MHI itu untuk mendukung agenda percepatan pembangunan nasional yang terkaitannya dengan hidrologi ini yang menjadi penting. Termasuk di dalamnya tadi meningkatkan SDM kita, sehingga nanti orientasi MHI kita ya berbagai kegiatannya mengarah ke sana. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk memberikan data yang lebih bagus, analisis yang lebih bagus untuk berbagai bidang hidrologi yang itu berfungsi untuk agenda pembangunan. Kemudian yang berikutnya kita perlu menata lagi dengan demikian kalau tujuannya itu tadi siapa saja yang bisa diwadahi atau bidang-bidang apa saja yang bisa diwadahi. Tadi memang sudah dimention oleh bapak-bapak sebelumnya kaitannya misalnya dengan drainase. Expertise kita mungkin dalam bidang state of the art teknologi di bidang drainase ini yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul itu masih agak kurang. Nah, mungkin nanti perlu kita salah satunya ke sana. Kedua, mungkin juga aspek-aspek kebencanaan. Meskipun ini sudah mendapatkan porsi yang lebih, tapi di masyarakat hidrologi perlu juga untuk eksis di sana bersama-sama dengan BNPB, BMKG dan lain sebagainya, terutama terkait hidrometeorological disaster karena ini kaitannya dengan kita. Baik banjir bandang, kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah water resources itu sendiri, baik itu groundwater, kemudian surface water maupun quality dan quantity ini menjadi bagian yang juga concern kita. Memang kalau kita lihat sebenarnya skupnya MHI ini sangat wide sekali ya. Jadi satu bidang dengan bidang lainnya bahkan mungkin juga kita nggak bisa menggelutinya dengan banyak. Misalnya saya sendiri di surface water bisa, tapi kalau sudah ngomong teknologi, engineering juga nggak mungkin bisa. Termasuk nanti aspek community dan lain sebagainya. Nah, melihat concern itu, nanti kemudian kita akan telurkan dalam tujuan program jangka pendek dan program jangka panjang. Jadi berbagai tantangan, kemudian kondisi, dan tadi orientasi kita. Nah, saya sepakat dengan Pak Abdul, nanti kita perlu menyusun semacam badan bekerja untuk reorientasi dari ADART kita agar lebih lebih tajam, lebih memberikan akomodasi pada beberapa stakeholders yang mungkin belum masuk, termasuk nanti secara teknis tadi. Nah, termasuk juga di dalamnya tadi kalau disampaikan publikasi ilmiah dan lain sebagainya itu yang masuk dalam bidang yang akan kita garap. Terakhir dari saya terkait dengan pragmatisme untuk keberlangsungan kelembagaan, sebetulnya secara praktis sudah sangat terlihat bahwa lembaga ini harus dinaungi oleh lembaga besar yang secara infrastruktur sudah kuat, secara jaringan kuat, secara resources juga ada. Jadi saya sangat sepakat dan sangat mendukung kalau Pak Dirjen misalnya kerso untuk menakodai MHI ini, kemudian nanti dibantu oleh misalnya Pak Yuda, Sekjen, atau posisinya kalau Pak Dirjen agak load-nya terlalu banyak, saya pikir mesti ya mungkin ada ketua umum, ketua hariannya Pak Yuda, atau ketua umum kemudian sekjennya Pak Yuda. 7. Ada Pak Heru di situ yang bisa juga menjadi frontliner. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, MHI itu tetap akan kita masih mempunyai kekuatan kalau teman-teman yang di pusat, yang jaringannya besar, yang secara struktur itu lebih besar itu berada di sana. Dan ya, to be pragmatis, memang harus Pak Dirjen menurut saya. Monggo nanti yang second layer nanti apakah bentuknya ada ketua umum, ketua harian, atau ketua umum kemudian sekjen, yang intinya yang second layer tadi membantu Pak Dirjen. Kemudian nanti yang di bawah
bawah saya sepakat nanti mengajak teman-teman yang muda, termasuk teman-teman yang di swasta, komitmen yang di swasta misalnya untuk membantu kita menggerakkan ini. Demikian Pak, monggo nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih Pak Arif Parpai. Sebenarnya ada dua lagi, Pak Hidayat Pawitan dan Pak Budi Joko Purnomo dari Pusat Hartana. Tapi beliau sampai sekarang juga belum hadir, jadi ada 7 formatur. Tadi saya dengar-dengar sudah ada gambaran ngerucut. Apakah ada juru bicara yang mau menggongkan ini? Siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekjen? Nanti ketua 1 sampai 5 bisa kita masukkan, Pak. Silahkan siapa yang menjadi juru bicara dari tim formatur ini? Pak Rijal, Pak. Pak Rijal. Pak Rijal, Pak. Iya. Pak Rijal. Kita sepakat dan mengerucut ya. Nanti kita mintakan untuk ketua umumnya Pak Dirjen, Pak Jarod. Terus sekjennya tadi Pak Yuda. Baik. Nanti tinggal di bawahnya bisa tadi ada Pak Heru dan lain-lain. Yang masih muda. Kalau boleh. Mungkin yang bisa kami usulkan dan sebagaimana juga setelah kita diskusikan tadi juga disampaikan oleh beberapa Pak Yuda dan teman-teman lain. Salah satunya adalah Pak Dirjen belum memungkinkan untuk beliau menyampaikan bahwa beliau belum memungkinkan untuk bisa aktif di MHI sekarang ini. Kami malah mengusulkan kalau berkenan Pak Yuda Mediawan, monggo bila berkenan tadi karena beliau juga sudah menyampaikan program-program yang paling tidak tergambarkanlah isinya. Jadi bila berkenan kami mohon Pak Yuda mungkin kami mengusulkan Pak Yuda untuk berkenan menjadi ketua MHI, misalnya demikian. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan. Monggo. Bagaimana formatur yang lain? Ya, 6 orang lagi, 6 orang tuh. Ya, monggo. Apakah bisa disetujui begitu? Mohon izin Pak. Siapa? Ya. Prof. Eko dengan tidak mengurangi rasa hormat, apakah memungkinkan misalnya ini kan kita mendiskusikan dari jam berapa tadi ya, jam 3 kemudian 3.30 ada satu nama, mungkin tidak misalnya on the last time lah dikonsultasikan dulu ke Pak Dirjen, Pak ini ada arus bawah yang sangat kuat, baik arus bawah maupun arus bawah sadar gitu yang sangat kuat. Itu kira-kira mungkin beliau akan berubah pikiran boten Pak. Kalau misalnya memungkinkan ya, baru kalau enggak saya mohon Pak Yuda berkenan. Yeah. Kalau baik Pak, mungkin mohon izin ya Pak ya, kalau setahu saya karena beliau juga mungkin kesibukan dan sebagainya, dan beliau juga memang sudah menyampaikan demikian. Jadi saya rasa itu merupakan suatu kelihatannya menjadi amanah beliau yang disampaikan kepada kami untuk mungkin dilanjutkan dalam sidang pertemuan ini. Demikian Bapak, terima kasih. Siap, sudah. Baik. Mungkin menjembatani gimana Pak Dirjen jadi usul saya ya kalau ya ini juga kan baru bangkit dari tidur ya MHI. Kalau Pak Dirjen nggak punya waktu tapi namanya dipasang jadi ketua kehormatan apa bagaimana menurut saya. Karena kayak begitu kan. Biar tadi aspirasi dijembatani terus juga beliau sendiri kan sebetulnya bersemangat mau hadir dan lain-lain. Tapi kalau aktif nggak punya waktu, tapi kalau ketua kehormatan namanya juga ketua kehormatan gitu ya. Itu kalau ada hal-hal tertentu yang perlu putusan kan ada yang ngayomi gitu ya, itu nggak apa-apalah menurut saya. Tapi ketua eksekutifnya Pak Yuda saya setuju aja, biar ini masih butuh figur ya yang apa ya yang kuat juga. Nah silakan. Ya itu mungkin kalau saran dari saya yang teknis-teknis biar bisa putus karena kayaknya MHI ini ya itu tadi dari dulu bikin jurnal aja bikin undangan bisa 3 bulan itu karena kan cepet-cepet sepakat. Nah, sekarang ya yang bisa disepakati aja gitu. Mungkin sekarang Pak Eko Winar lapor Pak Dirjen kalau jadi ketua kehormatan mau nggak gitu aja deh gampang. Jadi menambahkan Pak kita lapor bersama dari menjelaskan dari yang Pak Abdul. Sekarang ini dirubah sedikit dari format yang lama gitu.
Pak Yuda mungkin sebagai ketua, kayak sekarang itu ada ketua harian gitu ya. Yes, itu yang saya maksud. Karena kita sekarang itu masih perlu figur ya. Ya, figur Jadi itu. Pak Dirjen kita jadikan semacam figur ya, ketua umum tapi figur lah. Tapi yang bergerak itu nanti Pak Yuda dan di bawahnya gitu. Mungkin bisa disampaikan seperti itu Pak Eko ke Pak Dirjen gitu. Baik. Saya rasa mungkin Pak Yuda bisa menjelaskan mungkin karena tadi juga beliau juga mungkin menerima amanah juga dari Pak Dirjen, jadi mungkin bisa menjelaskan bagaimana Pak Dirjen bisa kurang tidak berkenan untuk langsung menjadi ketua. Mungkin demikian, mungkin Pak Yuda mungkin bisa menjelaskan mungkin. Silakan Pak Yuda. Iya. Iya begini. Beliau, saya 3 kali bertemu beliau. Ya, saya sebetulnya bukan mendesak ya. Memohon, Pak, marilah Pak di MAI karena beliau juga Dirjen SDA yang domainnya itu banyak sekali. Sampai ada balainya juga, balai hidrologi itu yang di bawah Pak Eko itu. Yeah. Dan ini tentu juga akan sangat bermanfaat nantinya ke depan. Jadi beliau sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau boleh, dia bilang, saya ditaruh dimanapun saya siap, tapi jangan jadi ketum. Itu ini kalimat beliau itu. Sampai terakhir kemarin beliau nyampaikan, ya, kalau misalnya seandainya bukan saya, misalnya siapapun, ya silakan aja. Tapi saya mungkin menaruh orang, artinya orang SDA, minimal selevel Pak Eko itu untuk menjadi salah satu ketua atau sekjen, begitu arahan beliau. Ini yang saya tangkap terakhir. Dan beliau berkenan hadir sebetulnya hari ini supaya putus. Ya, cuman karena mendadak, menyampaikan pesan seperti itu saja. Nah, ini sekarang mungkin bisa diinginkan kesepakatan bersama atau mau dicoba sekali lagi, monggo kita pending rapat ini mungkin diskors berapa hari lagi kita bikin rapat gitu setelah kita konsultasi nanti ke Pak Dirjen bahwa usulan dari teman-teman itu sangat kuat banget, itu harus bawa seperti itu Pak Eko. Ya, seperti itu yang saya dapat kemarin. Pak Yuda izin nih biar mungkin kita kasih 2 opsi aja, Pak Yuda ketua atau Pak Eko Winar ketua kan? Kayaknya tadi ada pesan-pesan sponsor begitu. biar lebih praktis. Saya sih begini. Pak Eko Winar formatur juga bukan kemarin? Belum, Pak. Formatur ya? Belum. Terus terang belum. Nah, jadi kalau boleh, saya mengusulkan Pak Yuda sebagai ketua umum. Setuju. Mungkin saya membantu beliau, boleh, dalam arti karena ini juga berkaitan dengan udah bagus. Iya. Jadi kalau boleh betul, misalnya Pak Yuda ketua, Pak Eko sekjen. Yes. Kita juga tidak mengatur di luar formatur, tidak boleh, sehingga formatur itu memang tugasnya menyusun Pak. Jadi yang disusun personilnya dari luar juga nggak apa-apa Pak. Iya. Monggo. Mungkin yang lain Pak, monggo silakan. Pending atau kita tok saja? Tok saja lah Pak. Tok saja ya. Ya Pak. Nanti saya sebagai moderator masih banyak. Menangkap gimana Pak? Pak Abdul, masih ada komen Pak Abdul? Ya, enggak, maksudnya biar bisa melanjutkan mikirin yang lain Pak. Kalau orang udah terima tanggung jawab aja udah bagus zaman sekarang. Baik, kita ketok saja bahwa ketua umumnya disepakati adalah Pak Yuda Mediawan. Ya, Twitter. Jadinya Pak, nggak apa-apa dari PUPR semua nih, sekjennya dari Pak Profesor Eko Winar. Malah bagus. Secara umum itu yang penting. Nanti ada ketua 1 sampai ketua 5 di bidang-bidangnya. Betul. Apapun akan kami masukkan dalam bidang-bidang apapun di ketua 1 sampai 5 berikut ini. Demikian.
Ya. Ya. Oke. Kalau boleh mungkin ada diketok dulu. Setelah diketok mungkin kami mohon Pak Yuda memberikan yang sudah untuk jadwalnya ada Pak nanti Pak terakhir Pak. Oh ya, oke baik. Di agenda terakhir itu. Palunya baru mau dicari Pak. Baru beli. Baru dipasang ya. Menurut agenda yang saya miliki berikutnya adalah rencana. Nah, saya tangkap dari saya sebagai moderator, ya tadi ada beberapa program yang harus dibuat. Antara lain adalah website-nya harus ada, kartu anggota harus ada, jurnal harus ada. Ada sih ya. Kompetensi dengan pelatihan-pelatihan. Terus yang berikutnya adalah sertifikasi jurnal dan mengajak company-company dan orang-orang swasta, masyarakat pemerhati lingkungan, pemerhati hidrologi masuk ke dalam anggota MHI. Tahu saya ada 1.200-an kemarin yang ikut, yang menjadi anggota mungkin 500-an, cukup banyak. Jadi butuh sekretariat. Nanti akan dibentuk juga badan pekerja, mungkin butuh sekretariat. Sekretariatnya ini perlu orang-orang yang full time gitu, yang mumpuni, yang bisa bekerja tidak sambilan begitu. Itu yang bisa saya tangkap. Program-programnya nanti akan disusun oleh ketua umum dan sekretariat umum. Berikutnya adalah rencana kegiatan jangka pendek, yaitu tadi jurnal tahun ini kata Pak usulan Pak Abdul, kalau bisa website segera, website kartu anggota nanti Pak Budi Harsoyo mohon bantuannya, kartu anggota dicetakkan formatnya seperti apa. Ya. Ada anggota kehormatan, ada anggota biasa, ada anggota seperti di IDRT. Berikutnya rencana ya. Izin Pak, ini sambil jalan pulang dari kantor nih. Iya. Saya pindah ke HP, monitor Pak. Terima kasih. Nanti anggota-anggota itu Pak, yang dipegang oleh Pak Budi Harsoyo. Siap. Ya. Berikutnya adalah rencana jangka panjang, tentu saja kita akan membuat beberapa seminar, kalau bisa 2-3 kali setahun, membuat workshop, membuat pelatihan-pelatihan, kebetulan webinar bisa, pelatihan-pelatihan kita cari uang juga di situ, bisa ongkosnya berapa, diberikan sertifikat, seminar-seminar. Terus kompetensi Pak, SKNI mungkin ke depan masyarakat hidrologi bisa mengeluarkan sertifikasi. Ini ada menjadi tugas sekretariat nanti. Itu yang bisa saya rangkum. Ada tambahan lagi mungkin, Bapak sekalian? Ya. Cukup Pak. Cukup. Kemudian adalah sambutan daripada Ketua Umum Pak terpilih. Ketua Umum Pak Yuda Mediawan. Silakan Pak Yuda. Silakan. Ke depan seperti apa? Udah 3 kali bicara nih Pak Yuda. Karena sebagai Ketua Umum Pak. Silakan Pak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Formatur yang saya hormati dan juga tim sekretariat. Pertama-tama kita panjatkan syukur, alhamdulillah sore hari ini sudah penetapan, dan insya Allah saya terima amanah ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati oleh tim formatur. Tentu dalam melaksanakan ini nanti kami banyak akan berkolaborasi dan mohon bantuan, arahan, juga bimbingan dari bapak-bapak yang ada, sehingga MHI ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan tentu pula seperti yang telah diamanatkan dalam program kerja ke depan itu, kami akan coba membuat detailing. Jadi tadi ide banyak sekali dari Prof. Aris, kemudian dari Pak Abdul, Pak Fahrudin, kemudian dari Pak Herizal di BMKG, dan Pak Heru, serta yang lainnya. Tentu ini harus menjadi diakomodir, kiranya bisa dilaksanakan. Meskipun nanti akan kita pilah-pilah yang
dalam waktu dekat ini tentu seminar ya ini ataupun webinar. Ini saya juga berpikir kebetulan ini Pak Eko juga ada di Direktur Bintek SDA. Ini bagaimana nanti kita untuk bisa menjadi jurnal yang bisa mengakomodir teman-teman ke depan. Kedua, kemudian kalau mau mengadakan training-training juga ini kita bisa lakukan dengan e-learning. Kebetulan ini kan banyak dosen dan ada BPSDM, PUPR juga. Dan kebetulan kami juga ada Balai Teknologi Air Minum itu juga biasa melaksanakan training untuk operator PDAM. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga kaitannya dengan kartu anggota. Nah, kartu anggota ini apakah kita nanti mau mencetak sendiri atau kerjasama dengan bank? Kartu anggotanya merupakan ATM juga gitu, tapi itu biasanya ada saldo minimal. Kita nggak perlu bayar itu biasanya kalau menggunakan kerjasama dengan bank itu. Dan yang terakhir adalah sertifikasi. Sertifikasi ini perintisannya sudah lama sekali. Dulu waktu kami jadi Kepala Balai Hidrologi itu Pak Alfa itu saksi hidupnya, Pak Alfa Dison. Itu kita mengumpulkan bahan-bahan kompetensi juga dengan teman BMKG, dari BPPT, dan universitas. Yang mudah-mudahan ini kita proses. Karena kemarin juga di BPSDM, kita juga membuat suatu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini juga yang kami lakukan kemarin di Balai Teknologi Air Minum. Mudah-mudahan ke depan kalau ini bisa paralel, ini bisa jadi salah satu resource kita, dan MHI itu lebih dihargai di dunia usaha, dunia industri, dan juga di pemerintahan ataupun di private. Bapak-bapak yang saya hormati, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus lama. Ini banyak yang di formatur ini juga darinya pengurus lama, atas usahanya, jeripayahnya, kontribusinya, tenaga, karena ini organisasi yang sifatnya voluntary, tentu semangatnya berbeda. Dan ini saya sangat mengapresiasi bapak-bapak yang sudah senior, tapi masih mau untuk memberikan sumbangsi kepada organisasi ini. Ini yang membuat kami juga sedikit malu kalau tidak bisa sama dengan bapak-bapak yang ada di forum ini. Tapi insya Allah kami upayakan dengan bantuan, dan dalam waktu dekat ini mungkin saya juga mohon kita rapat untuk menentukan ketua-ketua dan komisi serta anggotanya. Tadi ada saran bahwa anak-anak muda sebagai motor penggerak itu lebih banyak kita libatkan supaya organisasi ini lebih kekinian. Jadi anak muda sekarang ini kan maunya pakai IT, pakai sosmed. Nah, ini yang kita banyak belajar dari mereka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sore hari ini. Insya Allah pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penutupan dan doa, ini kita foto bersama bagaimana? Bangga. Ya, silakan hostnya. Siapa yang ini nih, bertugas nih? Ya. Ya bisa tuh. Saya foto dari sini Pak. Ya, Pak Heru, oke. Atau Pak Heru? Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, Priskin ya. Yes. Ya. Masih di Pak Samsul, Pak Huwaini atau siapa ya? Masih ada 4 di bawah yang belum. Ada, semua bisa. Tolong yang ini yang belum muncul mukanya. Yang belum muncul dibuka itu. Dibuka, ya, dibuka semua. Pak Karma itu Ade Karma. Pak Ade Karma. Pak Ade Karma mau dibuka, Pak Ade Karma mau dibuka. Halo, putus. Atau saya printin dulu ya. Nanti kalau memang muncul kita print lagi. Print lagi ya. Pak Ade izin sedang sholat dulu, Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau Pak Ade Karma. Difoto semua? Sudah cukup, Pak.
Mantap. Demikian Ibu sekalian, mungkin nanti akan direncanakan rapat berikutnya untuk penetapan pengurus lengkap. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada tim formatur dan undangan pada sore hari ini yang kami hormati, kami akan membacakan doa ini secara Islam. Marilah bersama-sama kita rendahkan hati kita, menadahkan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ini as'aluka asma'ika husna, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh mohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah. Dengan kebesaranmu segala sesuatu menjadi kecil karenanya, dengan keperkasaanmu segala sesuatu menjadi tunduk karenanya, dengan kasih sayangmu yang meliputi semesta alam. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, wahai yang Maha Perkasa dan Maha Berkuasa, dengan memohon kepadamu pada sore hari ini kami segenap hambamu yang berkumpul dalam rapat tim seminar MHI telah memutuskan Ketua Umum dan Sekretariat, dan berikutnya akan menyusun kepengurusan. Mudah-mudahan MHI ini akan menjadi mempererat tali silaturahmi di antara kita dan sama kami dengan rahmat, karunia dan kebaikan dan kebenaran yang telah Kau berikan. Ya Allah, berkailah kegiatan kami ini ya Rob, dan catatlah sebagai ibadah yang akan memperberat timbangan amal kami di hari perhitungan kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui rapat formatur ini kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah masyarakat ideologi Indonesia menjadi organisasi yang dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara Indonesia serta pada anggotanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhomu dan surgamu, dan kami mohon perlindungan dari murkamu dan azab nerakamu. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan-badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkan penglihatan kami. Tiada Tuhan yang patut disembah selain kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Ana rabbikal rabbi izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin ngobrol atau Snack kirim Pak, snack kirim ke rumah masing-masing. Selamat. Jadi saya tadi ngisi chat 1-2 minggu ke depan. Ini mohon izin Pak Ketua, Pak Sekjen, Bapak-bapak. Iya. Ya, silakan. Silakan Bapak tadi. Oke. Kalau enggak Pak Alfa, kita kembalikan Pak Alfa, silakan. Kenapa? Sudah. Saya kembalikan. Kembalikan Pak Alfa. Baik Bapak-bapak, kami selaku tim sekretariat dari formatur ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan alhamdulillah lancar. Jadi kita siap support saja sampai terbentuk pengurus MHI periode 2020 sampai 2023. Kalau berubah aturan dasarnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Umum dan Sekom ya Pak ya. Baik. Ya, mohon izin Bapak. Jadi mungkin nanti sementara kami akan berkonsultasi dengan Bapak Ketua Umum, Pak Yuda, untuk apa tindakan-tindakan selanjutnya, sehingga insya Allah program kesehatan dari di kesekretariatan di MHI ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin sementara kami akan menggunakan resource yang ada dan juga
fasilitas-fasilitas yang ada di Direktorat Bina Teknik. Mungkin demikian. Alhamdulillah, syukurlah. Makasih Prof. Eko. Itu yang diminta memang oleh pengurus. Ya, mungkin demikian. Mungkin tentunya kami mohon arahan dulu dari Bapak Kepala Ketua Umum. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Rizal, Asia 3 jangan sampai hilang, Pak. Iya, nanti kita titip sama Prof. Eko. Iya, Prof. Eko. Nanti saya kirim anak-anak mudanya Pak Eko, kata Pak Eko. Foto sudah saya kirim ya. Monggo Bapak kamu diunduh. Iya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, mohon pamit semuanya Pak Aris. Pak Bija, terima kasih Pak. Ya, nanti undangan rapat berikutnya akan dikirimkan ya Pak. Ya Pak. Kan sudah punya WA kan Pak, grup WA sudah ada. Baik, terima kasih.